Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Monica Vonelzi Putri, NIM 215411018, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 5B, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa, dosen pengampu Bunda Agita Mistriani MPD. Analisis instrumen penilaian. A. Analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksud sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksud sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ditampilkan analisis logis yang terhadap bentuk soal uraian dan bentuk soal pilihan yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai berikut. B. Analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan melakukan menguji validitas, reliabilitas, taraf, kesukaran, dan daya pembeda. 1. Validitas tes. A. Pengertian validitas tes. Valid artinya sah atau tepat. Jadi, tes yang valid berarti tes tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Berdasarkan pengertian ini, maka validitas tes pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antar tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. B. Cara-cara menentukan validitas tes pada garis besarnya. Cara-cara menentukan validitas tes dibedakan kepada dua, yaitu validitas rasional atau logis dan validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman. 2. Reliabilitas tes. Menurut arti kata reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan arti kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya, jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap. MISTAR dapat dipercaya sebagai alat ukur, karena berdasarkan pengalaman, jika MISTAR digunakan 2 kali atau lebih pengukur panjang sebuah benda, maka hasil pengukurannya pertama dan selanjutnya terbukti tidak berbeda. 1. Reliabilitas eksternal. Menguji reliabilitas eksternal suatu tes dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya 1. Metode paralel, 2. Metode tes ulang, dan 3. Metode belah 2. 2. Reliabilitas internal. Pada reliabilitas internal, uji coba dilakukan hanya 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Kemudian hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan rumus reliabilitas instrumen. C. Taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. 4. Daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. D. Tugas-tugas. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.